Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis break-even point atau BEP pada CP Majestic Buana. Nah, ini nama kelompok kami. Lalu ini adalah materi yang akan dibahas oleh kami. Yang pertama itu ada pengertian BEP, yang kedua itu ada perhitungan BEP, yang terakhir itu ada kesimpulan. Langsung saja, di sini yang pertama itu apa itu break-even point. Break-even point adalah suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan itu tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Penghasilan sama dengan total biaya. Analisa break-even mampu memberikan informasi pada pimpinan perusahaan berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang dihasilkan. Dalam menghitung break-even point dengan menggunakan pendekatan matematis, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, atas dasar unit, ditinjau dari persatuan produk atau barang yang dijual. Maka setiap satuan barang memberikan sumbangan atau kontribusi margin yang sama besarnya untuk menutup biaya tetap atau laba. Dalam keadaan break-even, maka dengan membagi jumlah biaya tetap dengan margin persatuan barang, akan diperoleh jumlah satuan barang harus dijual sehingga perusahaan tidak mengalami rugi ataupun laba. Lalu menurut Munawir, perhitungan break-even dapat dilakukan dengan menggunakan rumus, yaitu break-even point satuan sama dengan dibagi biaya tetap dibagi harga jual per unit dibagi margin persatuan barang. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini rumusnya. Lalu yang kedua itu ada atas dasar rupiah. Dalam keadaan break-even, laba perusahaan adalah nol. Oleh karena itu, dengan membagi jumlah biaya tetap dengan marginal income, rasionya akan diperoleh atau diketahui tingkat penjualan dalam rupiah yang harus dicapai agar perusahaan tidak menderita rugi ataupun memperoleh laba, break-even point. Menurut Munawir, tingkat break-even point atas dasar rupiah dapat dihitung menggunakan rumus break-even point rupiah sama dengan biaya tetap dibagi biaya variabel persatuan. 1 dikurang biaya variabel persatuan dikurang 1 dibagi penjualan. Bisa kalian lihat rumusnya ini. Lalu untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perhitungan BEP, CV Majestic Buana. Penelitian ini dilakukan di CV Majestic Buana yang berlokasi di Jalan Putat Ciminung 35, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan studi literatur. CV Majestic Buana merupakan perusahaan daur ulang sampah botol plastik yang berdiri sejak tahun 2000. Kegiatan bisnis CV Majestic Buana dibagi 4 subgrup, yakni yang pertama, Majestic Buana Cipta Cermelang, yang fokus pada pengolahan botol plastik menjadi cacahan. Yang kedua, Majestic Buana Cipta Guna, fokus pada bidang pembuatan lakop sapu. Yang ketiga, Majestic Buana Cipta Kreasi, fokus pada bidang pembuatan mesin. Yang terakhir, Majestic Buana Mitra Selaras, fokus pada penanganan pelanggan. CV Majestic Buana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang daur ulang sampah plastik yang berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. CV Majestic Buana memiliki 3 produk utama, yakni cacahan plastik, mesin pencacah, dan lakop sapu. Bahan baku utama pembuatan cacahan plastik adalah botol kemasan plastik. Bahan baku tersebut diolah dengan mesin pencacah plastik yang dibuat sendiri oleh CV Majestic Buana. Kondisi ini memungkinkan CV Majestic Buana memanfaatkan besarnya peluang ketersediaan bahan baku sampah plastik di Indonesia. Klasifikasi biaya.
Biaya diklasifikasikan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Perusahaan tidak mengklasifikasi biaya untuk biaya semi variabel. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan pola perilaku biaya. Di sini merupakan tabel biaya tetap. Biaya tetapnya ada biaya karyawan 3 orang dikali 1.500.000. Pada bulan April 4.500.000. Bahan baku itu 6.000 kilo dikali Rp563, yaitu 3.378 juta. Lalu biaya sortir Rp400 dikali 6.000 kilo, yaitu 2.400.000. Lalu biaya giling Rp200 dikali 6.000 kilo. Pada bulan April Rp1.200.000. Jadi total biaya tetapnya yaitu 11.478.000. Lalu di sini ada biaya variabel. Di sini biaya variabelnya ada solar yaitu Rp3.060.000, lalu oli Rp384.000, sabun Rp3.120.000, karung Rp2.250.000, listrik Rp200.000, dan biaya lain-lainnya Rp1 juta. Total biaya variabel Rp10.014.000. Jadi total biaya variabel dan total biaya tetap yaitu Rp21.492.000. Penjualan. Penjualan CV Majestic Buana dalam bulan April mencapai 26.000 unit dengan harga produksi sebesar Rp827. Dalam melakukan penjualan, CV Majestic Buana menjual hasil produknya sebesar Rp2.000, sehingga omset CV Majestic Buana di bulan April sebesar Rp52 juta. Berikut ini merupakan analisis break-even point. Yang pertama, BEP rupiah. BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel persatuan dibagi penjualan. Jadi BEP rupiah sama dengan 11.478.000 dibagi 1 dikurang 10.014.000 lalu dibagi 52 juta. Hasilnya 11.478.000 dibagi 0,81. Hasilnya BEP rupiah adalah 14.170.370. Lalu selanjutnya BEP unit. BEP unit rumusnya biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Lalu 11.478.000 dibagi 2.000 dikurang 872. Hasilnya BEP unit adalah 9.785,166. Dibulatkan menjadi 1.785 unit. Oke, kesimpulan. Di sini secara umum, kinerja penjualan dan pengelolaan biaya-biaya yang dilakukan oleh CP Majestic Buana sudah efisien. Selama bulan April 2024, CP Majestic Buana mampu menjual 26.000 unit di atas titik impas. Dengan kata lain, CP Majestic Buana mampu memperoleh keuntungan dan keuntungan ini bergerak cukup signifikan dari hasil penjualan dan hal tersebut berarti CP Majestic Buana telah mampu merencanakan perolehan laba dengan sebaik mungkin. Yang terakhir yaitu rencana atau budget penjualan yang harus dicapai CP Majestic Buana bila mana ingin meningkatkan keuntungan yang lebih besar pada periode berikutnya di bulan Mei 2024 adalah menentukan elemen break-even point yaitu harga jual, biaya tetap, serta perubahan komposisi penjualan. Apabila salah satu faktor berubah tanpa mempengaruhi faktor lain, maka akan memperoleh jumlah break-even point. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana materinya? Ini udah ya? Belum, belum guys. Oh, Gue nggak bisa berhenti yang dar.